Selain itu dalam segi dorongan kepada HMJ akan menjadi sponsorship dong setiap kegiatan itu ya, sehingga acaranya gebiar karena kepedulian alumni itu terhadap adik-adiknya itu luar biasa. Masuk secara kedisiplinan di kelas ya, harus pakai yang sopan, tidak pakai kaos oblong, dengan pakai sendal kan gitu. Mahasiswa yang rajin kuliah diutamakan, tapi ikut juga berorganisasi. Itu mahasiswa yang kami banggakan. Tapi ingat, kita punya aturan main di internal. Jangan sampai internal kita diganggu. Betul. Atau istilahnya itu aturan-aturan kita itu malah dikendalikan oleh eksternal. Tapi yang kemarin sudah menonjol sekali yang dilaksanakan itu ada yang disebut dengan 5 listrik mandiri kerjasama PEBI dengan Kementerian Agama Jawa Barat. Ada daerah-daerah tertinggal yang hari ini masih belum merasakan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Febi, di sini kembali lagi ya dengan Febi Talk. Selamat datang di Febi Talk. Di sini kita akan membahas gitu ya Pak mengenai apa? Kita akan membahas podcast ini podcast yang membahas terkait dengan hal-hal seru mungkin ya, hal-hal seru yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan kebetulan untuk sekarang ini kita akan membahas terkait dengan mahasiswa mungkin ya. Mungkin apalagi sekarang banyak gitu ya maba-maba baru. Mereka juga masih agak bingung gitu perbedaan siswa dan mahasiswa. Terus mereka sekarang udah menginjakan diri gitu ya menjadi mahasiswa. Dan pasti banyak banget gitu pertanyaan-pertanyaan atau istilah-istilah baru yang mereka masih belum tahu. Nah kebetulan untuk saat ini tentunya dengan tema atau dengan hal yang ingin kita bahas sekarang, kebetulan saya juga sudah bersama dengan Bapak Wadek 3 kemahasiswaan ya. Di sini ada Bapak Dr. Haji Kadar Nurjaman SE SEMM CHRA. Oke Pak. Sebelumnya selamat datang Bapak. Ya. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Ya senang sekali sebelumnya Bapak ya bisa berkesempatan gitu untuk ngobrol gitu ya, ngobrol bareng. Nah di sini pastinya tadi juga udah dikasih tahu kita akan membahas mungkin terkait dengan kemahasiswaan itu sendiri gitu ya. Mungkin langsung aja untuk pertanyaan pertama. Di sini tuh Pak, kita tahu sendiri sebelumnya ada kegiatan PBAK yang telah dilakukan. Nah, mungkin saya di sini sedikit ingin bertanya gitu ya. Untuk PBAK yang telah dilakukan sendiri itu apa sih gitu, seberapa penting gitu PBAK untuk mahasiswa itu sendiri? Oke, terima kasih, luar biasa ini sudah diundang oleh aktivitas mahasiswa PEBI. Seberapa pentingkah PBAK? Kalau menurut Bapak ya penting sekali. Karena ini adalah pengenalan budaya akademik kemahasiswaan. Mahasiswa baru itu jangan tiba-tiba langsung masuk kelas dong. Harus ada pengenalan. Tentunya pengenalannya terkait dengan fakultas. Kalau terkait fakultas itu akan menjelaskan secara umum karena di kita ini ada 4 fakultas ya, tapi secara umum dari mulai unsur struktur dekanat ya harus tahu siapa pimpinannya, apa dekannya, siapakah wakil dekan akademiknya, siapa wakil dekan bidang keuangan dan sumber daya manusianya, termasuk siapa wakil dekan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Ini biar mahasiswa itu ada pencerahan. Maklum kalau sudah mahasiswa beda dengan siswa. Sedikit dikasih pencerahan, nanti para mahasiswa tahu. Apalagi mahasiswa itu sudah tidak pilihan lagi. Kalau udah masuk PEBI pasti akan menjadi sarjana ekonomi. Cita-citanya itu tidak akan berubah menjadi yang lain lagi. Oleh karena itu, dekan bersama dekanat yang lainnya akan menjelaskan kehadiran teman-teman mahasiswa baru itu terkait dengan tentunya
unsur-unsur akademik, keuangan, dan kemahasiswaan. Itu barangkali yang secara singkat bisa saya sampaikan. Oke, mungkin PBAK ini menjadi gerbang kali ya Pak, gerbang mahasiswa baru untuk bisa lebih mengenal fakultas, karena kan ada istilah juga tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak. Jadi gimana mau sayang sama fakultas, sama UIN gitu ya kalau misalnya nggak ada pengenalan dulu. Nah, mungkin tadi udah bahas terkait dengan PBAK. Nah, selanjutnya kan ada Pak tuh namanya OSJUR ya Pak. Ya, nah, itu kan beda tingkatan ya Pak. Nah, menurut Bapak gitu untuk perbedaan gitu ya dari PBAK dan OSJUR itu bagaimana Pak untuk ke mahasiswanya sendiri? Oke, jelas sangat berbeda sekali ya. Kalau tadi unsur kefakultasan menyampaikan visi misi fakultas ekonomi dan bisnis Islam, jadi mahasiswa itu harus tahu ya apa sih visi PB itu. Ya, ini hampir semua mahasiswa ini yang baru masuk harus tahu untuk menjadikan pusat pendidikan, pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan inovatif di bidang ini ekonomi dan bisnis Islam. Tentunya berbasis rahmatan lil alamin. Ini rahmatan lil alamin ini sesuai dengan visi yang ada di universitas. Kita harus menjalankan visi misi universitasnya juga. Dan dari situ nanti ini orientasi jurusan nanti akan menyampaikan visi misi jurusan. Ya. Kalau bahasa sederhananya itu nanti ketua jurusan bersama sekretaris jurusan akan menyampaikan akademik terkait dari mulai perkuliahan, kurikulum materi yang akan disampaikan, SKS-nya, cara menghitung IPK dan seterusnya. Mahasiswa itu harus tahu karena ini mahasiswa baru belum mengenal apa-apa. Berapa bobot satu mata kuliah dan seterusnya. Nah, ini tugas di OSJUR. Makanya di dalam OSJUR itu materi yang utamanya itu ketua jurusan dan sekretaris. Nah, setelah selesai itu yang pokok mangga. Nah, ini tugas daripada himpunan mahasiswa jurusan manajemen atau ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen keuangan syariah untuk menjelaskan apalagi terkait dengan kepemimpinan dan seterusnya. Silakan. Itu saja barangkali akan lebih detail di OSJUR itu. Makanya ini penting dilaksanakan. Oke, baik, mungkin kalau PBAK itu tadi lebih ke pengenalan visi misi fakultas ya Pak, sedangkan untuk OSJUR sendiri pengenalan terhadap jurusannya sendiri gitu ya Pak. Masing-masing ya, jurusan masing-masing. Oke, nah terus kan Pak kadang ada beberapa mahasiswa mungkin yang masih belum tahu ya kalau OSJUR itu emang penting gitu ya Pak. Nah, jadi di sini mungkin pertanyaannya kenapa sih OSJUR itu sepenting itu atau apa urgensi dari OSJUR itu sendiri gitu? Ya jelas dong, penting. Mahasiswa itu kan begitu masuk harus mengisi KRS, kartu rencana studi. Apa saja mata kuliah untuk semester baru ini, cara memasukkannya, cara menghitungnya, kenapa harus 22 SKS. Terkait nanti kan dosen pembimbing akademiknya juga kan akan diberitahukan, walaupun memang pada saat itu belum diumumkan. Tapi intinya, walaupun ada buku panduan yang sudah disiapkan atau diberikan oleh fakultas, tapi alangkah semakin mahasiswa itu semakin ketangkap dan memahaminya ketika disampaikan langsung oleh ketua jurusan. Kalau dikasih bukunya pedoman akademik misalkan, ada mahasiswa yang tidak baca, yang sudah dikasihkan tapi malah ditumpukkan gitu. Tapi kalau semua sama-sama tentang akademik disampaikan dari mulai kurikulumnya, dari mulai aturan perkuliahan, terkait dosen-dosennya itu sampai nanti disampaikan. Nah, ini yang akan menjadi penting. Jadi begitu masuk kuliah itu sudah tahu, tinggal langsung di kelas itu materi aja. Terkait jurusannya dosennya siapa, mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa, kan gitu aturan-aturannya, termasuk cara kedisiplinan di kelas ya, harus pakai yang sopan, tidak pakai kaos oblong, nggak pakai sendal, kan gitu. Itu terkait berhubungan dengan mahasiswa ya. Karena semester 1 itu pemula dan harus sampaikan informasi itu. Nah, itu pada saat OSJUR itu, makanya sebagai wadik 3 itu penting sekali. Tinggal oleh HMJ dikelola, dimanage dengan baik,
sehingga maksimal manfaat itu tersampai kepada mahasiswa. Oke, baik Bapak, mungkin ya benar sekali ya. Terus OSJUR juga biasanya di dalamnya itu ada beberapa materi yang mana mungkin sebelumnya mereka belum dapat gitu ya Pak pada saat menjadi siswa. Sekarang saat menjadi mahasiswa, apa-apa yang mereka harus lakukan ke depannya jadi dibekali di OSJUR itu seperti itu. Betul. Oke. Nah, lanjut lagi mungkin Pak, masih terkait dengan OSJUR, mungkin kan kalau di OSJUR itu ada beberapa peran atau pihak yang terlibat ya Pak. Salah satunya adalah alumni gitu. Mungkin dipuji juga sama kalau misal OSJUR pasti oh ya ada alumni. Kadang mereka itu membantu entah dari segi apa ya. Biasanya suka ada pemateri juga dari alumni misalnya kayak gimana. Nah, menurut Bapak gitu ya bagaimana gitu pengaruh alumni terhadap pengembangan fakultas atau ya setiap jurusannya kayak gitu. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Ini pendatang baru itu harus dikasih rangsangan dong. Kasih motivasi ya, sehingga ternyata alumninya sukses ya. Ada yang sudah kerja di mana, di eksekutif, di legislatif, di BUMN, BUMD atau di swasta dan seterusnya. Itu akan menjadi rangsangan motivasi bagi para mahasiswa baru. Selain itu dalam segi dorongan kepada HMJ akan menjadi sponsorship dong. Setiap kegiatan itu ya, sehingga acaranya gebiar karena kepedulian alumni itu terhadap adik-adiknya itu luar biasa, dan itu akan menjadi budaya, sehingga kami Wadek 3 ini membentuk IKPB ya, Ikatan Alumni PB. Setiap mahasiswa yang dilepas oleh fakultas, nanti data alumni yang sudah itu akan diserahkan kepada ketua IKPB PB yang ada di UIN Bandung, akan menjadi database. Ya. Nah itu IKPB juga akan punya program dong. Dan IKPB ini adalah salah satu yang masuk dalam penilaian akreditasi juga. User atau alumni PB itu sudah tersebar di mana saja alumni-alumninya. Apakah begitu lulus sarjana, masa tunggunya itu berapa bulan? Ya. Atau ada sebulan, 2 bulan, atau ada yang setahun dan 3 tahun. Nah ini akan menjadi satu masukan buat ini. Oleh karena itu kurikulum juga melihat user pemakai yang di luar. Kenapa PB sekarang nanti seksi di fakultas yang lain? Karena usernya tertarik dengan banyak pemakai yang membutuhkan, ya, sehingga berbondong-bondong. Masa ada pilihan ke-1 UIN Bandung, pilihan kedua UNPAD, berarti PB UIN Bandung sudah keren. Benar Pak. Itu aja barangkali. Ya berarti udah sangat terstruktur sekali ya Pak. Betul. Sampai udah ada ikatan alumninya juga kayak gitu, dan mungkin itu salah satu cara untuk memotivasi terutama bagi para maba gitu ya. Nah selanjutnya terkait fakultas gitu ya Pak. Kira-kira bagaimana sih gitu fakultas ini mewadahi soft skill gitu kan, kita tahu juga ya bahwa FEBI ini walaupun mungkin kita berbicara terkait dengan ekonomi atau tentang bisnisnya, tentang keuangan, tapi ada aja gitu dari mereka yang mempunyai bakat gitu, mempunyai soft skill itu sendiri. Nah kira-kira bagaimana gitu fakultas itu mewadahi mahasiswa yang memiliki soft skill? Ini kan program-program HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan ya, tentu berkolaborasi dengan program-program jurusan berkolaborasi dengan fakultas ya. Ya, dalam rangka misalkan untuk kemarin contohnya pembekalan yang tadi aja pagi kita ya, generasi beragama, itu kan dalam rangka bagaimana para mahasiswa itu di lingkungan kampus generasi beragama ini seperti apa, untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat ya, dengan saling menghargai ya, saling toleran, saling menghargai pendapat yang berbeda. Kemarinnya lagi tentang perpajakan, kepemimpinan, apalagi di sini ada inkubator, ada KIS, ya luar biasa itu yang berkolaborasi. Itu semua untuk mencetak para mahasiswa semakin memiliki soft skill yang luar biasa. Fakultas tentunya akan selalu memfasilitasi, tentunya dengan jurusan. Ini pokoknya HMJ sekarang itu keren-keren semua ya. Ya benar banget Pak. Aktif ya, program-programnya berkolaborasi.
Jadi jangan memiliki program yang tidak mendukung prodi atau jurusan. Harus selaras gitu. Harus satu visi misi sehingga tercapai tujuan kita bersama ya. Kita satu pemikiran. Ya. Itu saja barangkali tentunya di dalam rangka seminar-seminar ya, workshop, FGD kan ya, untuk menambah keilmuan. Insya Allah. Nah, terakhir yang paling ini waktu itu angkatan yang sekarang 2024 kuliah umum ya. Oh, iya. Kuliah umum di kampus kita yang kampus kedua, ke-1 di Cibiru, luar biasa. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 800-an. Ya. Luar biasa, satu angkatan itu sampai 850-an. Luar biasa. HB itu sangat banyak sekali setiap angkatan. Artinya peminatnya sangat banyak sekali. Itu saja. Oke, berarti kalau dibilang mewadahi mas sangat mewadahi ya Pak. Iya. Mungkin melalui jurusannya masing-masing dari HMJ gitu ya, dari organisasi. Nah, mungkin lanjut ke pembahasan terkait dengan organisasi gitu ya Pak. Menurut Bapak nih mungkin pertama apa urgensi organisasi gitu ya, baik itu intra maupun ekstra, dan juga nanti mungkin bisa perbedaan antara organisasi intra dan ekstra, boleh gitu. Ya, urgensi ini pertanyaan bagus ya. Organisasi itu wadah tempat berkumpulnya satu orang atau lebih ya. Ini tentunya maksud pertanyaan itu maksudnya di dalam himpunan mahasiswa kita harus tahu struktur organisasi di PB itu. Yang paling tingkatan tertinggi itu dekanat ya. Dekan ya. Dekan itu ada pembantu 3, pembantu akademik, pembantu keuangan dan SDM, dan pembantu kemahasiswaan alumni kerjasama. Itu yang membantunya. Itu struktur yang paling tertinggi. Ke bawahnya itu ada yang disebut dengan ketua prodi atau ketua jurusan. Kita cenderung bilang ketua jurusan. Padahal kalau mau prodi mau jurusan hampir sama nomenklatur yang ada ketua prodi. Nah, ke bawahnya itu ada yang disebut dengan Dema dan Sema. Iya, betul. Ya. Nah, ini adalah lembaga yang think tank-nya itu dengan fakultasan. Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa. Ada eksekutif, ada legislatif. Ada yang melaksanakan, ada yang pengawas. Nah, ini hampir sama dengan ini rumah tangga pemerintah nih. Iya. Padahal ini lingkungan PB ya. Nah, ke bawahnya di tiap masing-masing prodi ada yang disebut dengan himpunan mahasiswa jurusan. Ini yang menjalankan. Kalau istilahnya itu yang operasionalnya ya, yang berhubungan langsung dengan masyarakat masing-masing jurusan. Tentunya komando dari masing-masing jurusan itu ada kelas-kelas yang disebut kosma kita ya, atau ketua kelas ya. Ya itu yang berhubungannya itu penting-penting. Ya. Tetapi ya kita jangan menjadi yang utama. Mahasiswa itu datang ke sini untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Itu yang utama. Nah, setelah itu ada organisasi, baru kita berkecimpung ikut di situ dalam rangka untuk menempa keilmuan berorganisasi, tanggung jawab, kemampuan untuk memilih, kemampuan kita untuk berbicara di depan. Kita melatih berorganisasi. Kalau sengaja kita diklat kan susah, apalagi harus bayar. Ini ada wadahnya, kita dilatih di situ. Kan ada senior, nanti kita begitu masuk melihat seniornya, nanti akan dilatih. Nah, kalau kita sudah biasa diberikan tanggung jawab dan bisa dilaksanakan, itu awal yang baik. Orang-orang aktivis itu orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk memilih, berbicara di depan masyarakat atau mahasiswa dan kritis gitu ya, atau yang lainnya lah, yang sehingga kalau menurut Bapak itu yang akan menjadi nilai poin besar. Mahasiswa yang rajin kuliah diutamakan, tetapi ikut juga berorganisasi. Itu mahasiswa yang kami banggakan, yang kami hormati, dan itulah mahasiswa yang betul-betul memanfaatkan masa mudanya itu dengan sebaik-baiknya. Daripada habis kelas kuliah pulang diam di kosan, aktif dong ya. Biar apa? Biar kita menempa ilmu organisasi. Di situ akan ada ART, belajar sidang, belajar kita
ada apa namanya, cara mengatur, memilih orang yang berbeda-beda, dan itu lintas kelas biasanya. Kalau di organisasi itu lintas kelas. Kalau kita organisasi satu kelas aja. Begitu masuk ke himpunan mahasiswa jurusan, beberapa kelas kita akan mengenal. Nah, itu yang disebut dengan hebatnya berorganisasi. Dan orang-orang yang berorganisasi, ya, di situ rata-rata pada sukses, ya, Iya, karena benar. sudah memiliki atau sudah ditempa memiliki tanggung jawab minimal untuk dirinya sendiri, ya. Luar biasa. Itu saja nih. Oke, baik Pak. Betul sekali ya Pak, kalau misalnya terkait kalau kita ngomongin organisasi gitu ya, mungkin memang tujuan kita awal kuliah itu emang untuk menuntut ilmu untuk ya kuliah gitu, untuk belajar. Iya, jangan lupa itu. Iya benar sekali gitu. Jadi tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa menunjang atau membantu gitu ya Pak. Karena kan terkadang ilmu yang kita dapatkan saja tidak cukup gitu ya Pak, harus ada praktik-praktiknya Nah, itu Iya, dan ya. praktik-praktik tersebut juga didapat melalui organisasi ya Pak. Soalnya ya kebetulan juga terasa sekali ya Pak gitu. Ada mungkin orang yang dia sangat pintar gitu, Iya. namun dia kurang berorganisasi gitu, jarang ngobrol sama orang lain atau kayak gimana. Beda lagi. Pintar teori lah. Iya, pintar teori, dan juga ada seseorang yang mungkin di kelasnya ya biasa aja gitu ya, bukan terbilang gimana, tapi dia aktif berorganisasi, tapi terlihat betul gitu siapa yang lebih cakap untuk berbicara, siapa yang lebih bisa majulah, berani gitu, mempunyai keberanian tinggi gitu ya dari organisasi itu sendiri. Nah kayak gitu. Terus tadi mungkin Bapak, perbedaan dari organisasi intra dan ekstra itu kira-kira apa ya gitu? Soalnya kan mungkin apalagi maba-maba di sini belum pada tahu juga gitu ya. Kalau intra yang ada di internal, ya, yang internal yang itu resmi ada di lingkungan fakultas. Ya. Yang tadi kami sebutkan, DEMA, SEMA, HMJ, itu internal. Ya. Itu adalah satu organisasi yang think tanknya dengan jurusan, ketua jurusan. Itu yang sangat membantu sebenarnya, ya, yang membantu jurusan internal. Yang ekstra yang bagaimana? Ekstra itu biasanya ini di luar, tapi masih di lingkungan kampus juga, ya di lingkungan kampus gitu. Silakan aja. Kalau saya itu sangat mendukung. Ekstra itu justru menjadi think tanknya, ya. Think tank saling mengisi, asal sesuai dengan arah aturan-aturan yang main yang ada di intra jurusan. Jangan intra dikendalikan oleh ekstra, karena intra itu visi misinya sama, runduyan itunya tuh tahapannya itu dari dekan sampai ke HMJ itu sudah jelas. Semuanya masing-masing ingin menggolkan visi misi daripada fakultas, daripada prodi atau jurusan, atau program-program dari himpunan mahasiswa jurusan, kan gitu. Ya. Nah, ekstra itu tidak tahu visi misi kita, tetapi faktor pendukung untuk diselesaikan. Tetapi kalau misalkan dengan salah, semua di level lembaga apapun, yang dikhawatirkan yang harus dijaga itu adalah virus, yaitu oknum. Iya benar. Virus oknum yang ingin seolah-olah organisasi ini tidak berjalan dengan baik, ingin mengacaukan, ingin supaya ya akhirnya pokoknya tidak jalan lah gitu. Iya. Nah ini yang harus kita waspadai. Padahal ekstra itu sangat ini sekali. Kita sebab dari para ekstra itu kan para alumni misalkan, yang tergabung dalam kumpulan yang think tanknya. Jadi seolah-olah menjadi dewan pengawas luar kan dari adik-adiknya yang tidak misalkan di dalam rel aturan-aturan organisasi. Tetapi ingat, kita punya aturan main di internal. Jangan sampai internal kita diganggu. Betul. Atau istilahnya itu aturan-aturan kita itu malah dikendalikan oleh eksternal. Sangat setuju saya, insya Allah. Ya, kembali lagi selama ini think tanknya bagus sekali di kampus kita ini. Asal yang kita tadi jangan keluar dari visi misi masing-masing lembaga, karena kita tentunya menjalankan ada ART yang ada di masing-masing organisasi.
Itu saja Oke, ya. iya Pak. Berarti sebenarnya untuk organisasi internal maupun eksternal gitu, untuk para maba-maba juga boleh saja gitu ya mengikuti entah itu intra atau ekstra. Yang penting organisasi tersebut gitu tetap dalam satu visi misi yang sama gitu ya, Satu visi, tidak melenceng gitu tidak mungkin ya, benar melenceng. Kita banget. punya aturan main. Iya betul Kalau sekali. keluar dari itu, wayahna. Ya, kita kan bukan organisasi, ini sudah ada aturan mainnya. Kalau kita ada dalam rel, maka tujuan kita akan cepat sampai. Nah, gejlik relnya tidak akan sampai tujuan kita ini, karena terhambat di perjalanan. Karena itu, setiap organisasi dimanapun SDM, sumber daya manusia itu harus membaca aturan-aturan main. Jangan sampai kita tidak membaca. Kalau kita membaca, kalau ada orang yang ingin mengeluarkan dari rel, kita akan protes. Ini tidak sesuai dengan ada ART yang ada di organisasi kita. Itu yang terpenting, ya. Oke, baik Pak. Nah, tadi kan udah ngomongin terkait dengan organisasi, dan kalau ditanya seberapa Bapak mendukung hal tersebut, sangat mendukung tentunya tadi ya, sangat mendukung. Karena itu ya. akan menjadi nanti faktor yang membesarkan ya. Iya, benar sekali. Membesarkan sekali. Kembali lagi, asal sesuai dengan relnya, ya. Satu visi, satu misi, satu tujuan. Dengan kita internal sama eksternal itu sama-sama ingin membesarkan, terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kita cintai. Iya, betul sekali Pak. Oke, itu mungkin terkait dengan seputar organisasi. Nah, sekarang ada pembahasan sedikit, kita mau berbicara terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi ya Pak. Kan kalau di Tridharma Perguruan Tinggi itu ada poin ketiga itu, pengabdian terhadap masyarakat gitu ya Pak. Nah, kiranya ini tuh program apa sih gitu yang bisa Bapak berikan gitu untuk mengimplementasikan Tridharma di poin ketiga itu? Iya, betul. Memang tugas para dosen ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran ya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat, saya perhatikan selama ini masing-masing HMJ itu punya pengabdian masing-masing. Tetapi yang kemarin sudah menonjol sekali yang dilaksanakan itu ada yang disebut dengan 5 listrik mandiri, kerjasama PEBI dengan Kementerian Agama Jawa Barat. Ada daerah-daerah tertinggal yang hari ini masih belum merasakan listrik, ya, daerah Laut Selatan, Indramayu, Cianjur, sekarang Cirebon, itu masih zaman sekarang yang sudah di mana-mana serba listrik, masih ada orang yang tidak merasakan lampu listrik. Nah, hadirlah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk hadir di situ, bekerja sama dengan Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat, membantu mereka yang memerlukan dengan 5 listrik mandiri, sinar surya matahari, bukan dari pembangkit listrik tenaga air atau tenaga lainnya, tapi ini dari surya. Jadi langsung kalau siang ngecas ya, malam kepakai terang ini. Hampir 50 sampai 100 rumah setiap kabupaten kota di ini kan. Ini poin penting ini. Dan alhamdulillah sekarang sedang disurvei untuk di Cidaun, Cianjur. Untuk ya Allah, hari ini masih pakai cempor obor ya. Luar biasa. Dengan hadirnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bandung, peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan, kita menerangi mereka semua. Alhamdulillah. Pak, hebat sekali sebelumnya ya, sangat mungkin ada beberapa atau banyak yang belum tahu juga gitu ya terkait dengan program tersebut, dan itu kalau jurusan banyak sekali nih. Oh, banyak ya, lebih banyak lagi Pak. Jurusan sekali. Saya kan di kefakultasan ya yang menonjol sekali, yang OMOU-nya ya, kita mahasiswa yang melibatkan, yang memasangnya, yang bekerjanya, yang memberikan sponsor tentang sarana dan prasarana yang lainnya, Kementerian Agama. Ini kolaborasi yang cantik ini. Kalau HMJ program koloninya kalau dijelaskan di sini panjang sekali nih. Keren sekali. Ini dengan adanya himpunan mahasiswa jurusan itu
keren pokoknya. Iya Pak. Iya benar sekali. Mungkin kita juga suka dengar ya Pak, ada acara bakti desa, mungkin itu juga salah satu cara pengimplementasian gitu dari pengabdian masyarakat itu sendiri ya Pak. Jadi mungkin dari tingkatan fakultas, dari jurusan semuanya juga sudah mengimplementasikan gitu ya dari Tridharma perguruan tinggi di poin ketiga tersebut gitu. Nah kalau bakti desa itu program juga nyambung ke ya, UN Bandung tentang nyambung juga ya Pak. Ya. Yang dikolaborasikan dengan KKN. Oh iya KKN ya Pak. Pengabdian ke desa. Jadi teori-teori yang selama kita tempuh selama di bangku kuliah kita praktekkan di masyarakat. Itu program LPM, lembaga ini pemberdayaan masyarakat. Ya. Tetapi memang HMJ juga melaksanakan itu seperti di situ Bandkedit memasang ganggang ya, memasang membantu para masjid-masjid yang perlu bantuan dan guru ngajinya, keren-keren itu program termasuk KKN juga gitu. Oke, mungkin sekian aja kali ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah kita tanyakan ke Bapak, dan sebelumnya terima kasih banyak juga Bapak sudah menjawab sedetail mungkin gitu. Jadi kita mungkin di sini bukan cuma kita doang yang ada di sini, tapi para penonton nantinya juga lebih tahu lagi gitu mengenai tadi terkait dengan pengabdian masyarakatnya, organisasi, terus kemahasiswaan di sini seperti apa gitu ya Pak. Jadi semoga gitu dari podcast ini juga tentunya bisa menginspirasi ya, terutama para maba gitu ya, mahasiswa baru yang masih mungkin bingung arahnya kemana, masih bingung ini tuh seperti apa gitu ya Pak. Tugas HMJ juga harus menyampaikan, apalagi punten ya ini terakhir kita ini lagi pembenahan fasilitas gedung. Sekarang lagi dibenahi tempat parkirnya, sarana yang lainnya untuk mendukung, karena selama ini lihat aja kalau kita fenomena saat ini ya, tetapi insya Allah kalau sudah selesai semua kampus 2 kita ini akan menjadi kampus yang keren misalnya. Lihat aja set plan-nya, gambarnya nih. Iya betul Pak. Oke, mungkin cukup segitu aja gitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak gitu untuk jawaban-jawabannya tadi, semoga dapat menginspirasi juga. Kayak gitu mungkin untuk episode Fabi Talk kali ini cukup disekiankan saja gitu ya, karena tadi udah banyak juga terkait dengan informasi yang kita dapatkan gitu. Dan jangan lupa untuk Sobat Fabi semua untuk menonton lagi gitu ya, barangkali untuk mengikuti terus gitu ya perjalanan podcast ini, karena akan banyak sekali gitu ya topik-topik menarik lainnya dan juga narasumber yang pastinya semuanya istimewa ya. Pasti yang kita undang di sini semuanya nggak ada yang nggak istimewa seperti itu. Saya Puji Dwi Utami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.